Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2020 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2021 ini. Karena itu, atas nama Parhalado, kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Kami juga menyampaikan kepada seluruh perharu kami selamat tahun baru. Allah adalah sumber berkat yang kita terima di dalam hidup kita. Besarlah Allah dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Maka dari itu, marilah setiap hari kita memuji dan memuliakan namanya, bahkan untuk seterusnya dan selamanya. Kami akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah kita bersukacita dan bergembira menyembah Tuhan dan persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Maka dari itu, persiapkanlah hati kita agar Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 70 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu karena anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 69 ayat 5. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu tahun yang baru ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Demikian bunyinya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 64 ayat 2 dan 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita layak menyampaikan terima kasih kepada Allah Bapa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk pada tahun yang baru ini. Allah selalu menyertai kita melewati tahun yang lalu hingga pada saat ini. Banyak hal yang telah kita alami, kita juga
sudah banyak melakukan dosa kepada Tuhan dan saudara kita. Karena itu, marilah kita berdoa memohon keampunan dosa kita. Ya Allah Bapa kami, kasihanilah kami, lapangkanlah hati-Mu melihat perbuatan kami di tahun yang lalu. Hidup kami penuh dosa. Kami tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati kami. Kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Betapa banyak dosa kami terhadap keluarga, terhadap anak, orang tua, dan terhadap sesama saudara kami. Kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami banyak melakukan dosa terhadap orang lain dan sekeliling kami. Bahkan, kami sering menjadi batu sandungan bagi mereka. Kasihani kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu tahun yang baru ini tertulis dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacanya secara berbalasan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu.
Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Abba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 63 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Tanpamu hidupku tak ber
jam, tiap waktu dampingi hamba-Mu, seteru kan jauh, bila dekat Engkau, jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencana-Mu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu ajarkan maksud-Mu, genapkan janji-Mu di dalam hidupku. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencana-Mu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili jemaat dan mewakili para halado. Selamat Natal, selamat Tahun Baru 2021 buat kita semua jemaat HKBP Resort Pulau Asam. Mewakili ruas Mandok Hata di awal tahun 2021, pertama-tama kita mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam menjalani tahun 2020 dan menghantar kita sampai pada hari ini tahun yang baru
2021. Kita sama-sama merasakan suka maupun duka kurang lebih 9 bulan lamanya atas terjadinya penyakit yang sangat kita takuti. Tetapi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita pada saat ini, yang juga kita merasakan ada di antara kita yang telah lebih dulu dan juga pada saat ini juga ada yang masih dalam perawatan. Kiranya Tuhan menyertai kita di tahun yang baru ini dan kita boleh memperoleh kesehatan yang lebih sempurna. Secara khusus kami dari RUAS mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Parhalado, Bapak Pendeta, Ibu Bibel Pro, dan seluruh jajaran majelis yang kami rasakan boleh mendapat pelayanan yang sangat baik di dalam kondisi yang terjadi saat ini. Gereja kita boleh melaksanakan ataupun menerima pelayanan yang begitu baik atas kerjasama yang sangat baik dari seluruh jajaran Parhalado. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan dan memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga seluruh jajaran Parhalado, Huria HKBP Pulasam boleh senantiasa berbuat yang lebih baik atas tuntunan Tuhan. Tidak salah dan kemungkinan ada kesalahan-kesalahan dari antara RUAS dan Parhalado. Untuk itu kami dari RUAS mengucapkan atas maaf kalaupun ada, dan kiranya untuk tahun-tahun ini kita bisa saling memaafkan dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Sekian dari ucapan atau utusan dari RUAS, dan kita boleh disertai Tuhan sebagaimana tertulis di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Pasahat madalanmu tu Jehovah jalah posibana asaibana paturehon. Tuhan ini memadongan hita madalan tahun 2021 hipasma Parhalado swaksoni manang ruasna. Horas marita saluna maulatema. Shalom Amanginang, Jemaat HKBP Pulau Asam yang kami kasihi. Selamat Tahun Baru 2021 untuk kita semua. Amanginang sebagai kata sambutan dari mewakili jemaat tadi, kita telah mendengarkan bagaimana kita melewati tahun 2020 yang sama-sama kita hadapi bersama. Kita dihadapkan pada situasi yang sulit secara tiba-tiba. Kita menjadi jarang bertemu secara fisik, beribadah secara online. Satu hal yang baru dan akan sulit kita pahami. Parhalado diminta untuk siap mempersiapkan diri memahami multimedia
sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan ataupun memenuhi pelayanan kepada jemaat-jemaat HKBP Pulau Asam. Beberapa perangkat kita tidak punya, tidak memiliki, namun atas kerjasama dengan para jemaat, semuanya bisa kita lakukan. Semuanya bisa bekerja demi pelayanan gereja kita, kuria kita, di mana jemaat dan para halado saling bahu-membahu. Wabah pandemik COVID-19 menjadi fokus perhatian kita yang kita hadapi bersama. Kita banyak kehilangan teman, saudara, dan sebagainya yang membuat kita semakin mendapat tekanan-tekanan. Namun sampai saat ini kita telah menunjukkan bahwa kita bersama, kita mampu melewatinya sejauh ini. Sampai 2021 ini kita memahami bahwa hanya ketika kita saling mengerti, saling memaafkan, dan juga saling mengisi peran kita masing-masing menggantikan atau memenuhi peran yang ditinggalkan atau yang belum dipenuhi orang, kita ambil alih, membuat situasi ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. Pandemi COVID-19 kita tidak pernah tahu apakah akan berlanjut. Namun dengan kesiapan kita sejauh ini, kita akan optimis bahwa tahun 2021 kita akan tetap bisa menghadapinya secara bersama-sama. Namun semuanya itu kita tahu adalah karena kasih dan karunia Tuhan yang berlimpah yang melingkupi kita semua. Kami dari para halado pasti banyak kekurangan dan kesalahan selama 2020 karena situasi yang masih saling kami pelajari. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaat kami, agar kiranya tahun 2021 ini biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan juga hikmat agar kami para halado bisa semakin baik melayani jemaat atau melayani kuria. Untuk itu kami juga tidak lupa memohon kepada Amang Inang semua untuk selalu menyokong dan mendukung kami sebagaimana di hari-hari yang telah lalu. Kita akan selalu bersama di tahun 2021 ini dan akan melaluinya. Untuk itu, marilah kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa Dialah yang menjadi penyelamat maupun penyokong kita, yang terutama yang menjadi andalan kita. Shalom, selamat tahun baru 2021. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari buku ND nomor 65 ayat 1 dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang akan mengawali perjalanan kita di tahun 2021 ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, biasanya di awal tahun seperti ini kita akan mendengarkan khotbah dari pimpinan HKBP, dan itu juga yang akan kami sampaikan pada saat ini, khotbah dari Eporus Huria Kristen Batak Protestan. Saudara-saudara terkasih, seluruh anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, izinkanlah saya atas nama seluruh pelayan di gereja kita yang ada di kantor pusat, di distrik-distrik, di resort, di jemaat-jemaat, di pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga, yaitu para pelayan tahbisan dan non-tahbisan, menyampaikan selamat buat kita semua di awal tahun baru 2021 ini. Selamat tahun baru untuk saudara-saudara sekalian. Horas, horas, horas. Terpujilah Allah Tritunggal yang menyertai hidup kita sekalian, sehingga kita semua bisa melewati tahun 2020 dan sampai ke tahun 2021 ini. Sudah sepatutnya kita bersukacita dan memuji nama Tuhan. Sebab meskipun banyak sekali kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2020, terlebih disebabkan oleh pandemi COVID-19, Dia yang Maha Pengasih tetap menyertai kita. Meskipun banyak dari antara kita yang sakit, menderita, berduka cita karena kehilangan orang terkasih, selama tahun 2020, Allah tetap hadir untuk menuntun, menopang, menolong, menguduskan, dan menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Nya bagi segenap umat manusia. Sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19. Dan saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menyediakan dan membagi vaksin tersebut kepada segenap rakyat Indonesia agar tubuh kita kuat melawan COVID-19.
Meskipun kita belum tahu berapa lama lagi agar vaksin tersebut benar-benar tersedia untuk semua orang di dunia ini, sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan atas vaksin tersebut. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus menderita, bersedih, menangis, khawatir, seperti anak-anak ayam tanpa induk. Dia juga yang menolong kita untuk setia menjalankan 4M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita berharap agar seluruh anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan tetap setia menjalankan 4M ini dan sebisa mungkin menjadi contoh bagi yang lain di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi berkat bagi dunia. Setelah mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan di tahun 2020, saatnya untuk menatap ke depan. Biasanya di awal-awal tahun, kita sering bertanya, bagaimanakah kira-kira hidup kita di tahun baru ini? Bagaimanakah menjalani hidup ini agar cita-cita dapat terwujud dan apa yang kita cari selama ini dapat kita temukan di tahun 2021 ini? Sebagai orang-orang percaya yang bersekutu di dalam Gereja Huria Kristen Batak Protestan, kita juga akan bertanya, bagaimana pelaksanaan pelayanan mulai tingkat pusat, distrik, resort, jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga lain di tahun 2021 ini? Mungkin masih banyak pertanyaan lain di benak kita. Di tengah-tengah ragam pertanyaan itu, firman Allah yang menyapa kita pada awal tahun hari ini bukanlah sederet pengajaran atau petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan di dalam bersekutu, bersaksi, dan berdiakonia di dalam gereja kita. Bukan pula tentang hukum dan penghakiman firman-Nya hari ini. Pada hari ini, di awal tahun ini, firman Tuhan kepada kita adalah kata-kata berkat, pasu-pasu. Tak kala kita menghadapkan wajah kita kepada Allah di dalam doa, kita percaya bahwa Dia adalah sumber berkat. Oleh sebab itu, firman ini membuat hati kita menjadi teguh, gembira, dan percaya untuk melangkah pasti di tahun 2021 ini, sebab Allah yang adalah sumber berkat itu akan senantiasa memberkati kita. Kata-kata berkat yang disampaikannya kepada bangsa pilihannya melalui Harun dahulu, itu pula yang sampai kepada kita hari ini. Kata-kata berkat melalui Harun ini menjadi kata-kata berkat yang disampaikan juga kepada kita dari generasi ke generasi di dalam gereja Huria Kristen Batak Protestan, gereja milik Kristus yang didirikannya lebih 159 tahun yang lampau, yang terus dipeliharanya sampai ke era digital dan pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam gereja kita HKBP, kata-kata berkat ini disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu para pendeta demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, setelah kita mendengar, merenungkan, menerima, mengamini, dan percaya akan firman berkat ini, tentulah hati kita menjadi gembira, jiwa kita dikuatkan, bertambah energi dan semangat kita, serta menjadi lebih ringan dan lincah langkah-langkah kita untuk menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya, saudara-saudara sekalian, kita semua sudah diberkati Allah.
kita semua sudah menerima berkat melalui para hamba Tuhan. Namun, agar lebih jelas dan terang betapa kita ini diberkati, marilah kita melihat kembali penjelasan tentang keenam berkat itu. Pertama, Tuhan memberkati kita. Di dalam Alkitab, arti kata berkat tidaklah sempit, melainkan utuh, seutuh-utuhnya, komprehensif, holistik, dan integratif, spiritual, psikologi, keutuhan fisik, relasi, sosial, politik, dan sebagainya. Kata berkat meliputi juga keturunan, Kejadian pasal 28 ayat 3, meliputi kekayaan, Kejadian pasal 24 ayat 35, meliputi tanah, Kejadian pasal 48 ayat 3, kesehatan, Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai 15. Namun, selain dari yang tertulis di sini, berkat-berkat Tuhan juga banyak bentuknya, seperti pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, berkat Tuhan janganlah kita maknai secara sempit, tetapi terimalah berkat-berkatnya itu, syukuri dan pujilah Dia. Kedua, Tuhan melindungi kita. Melalui cara-caranya yang dapat kita pahami atau tidak, Allah senantiasa melindungi kita. Melalui kewaspadaan kita sendiri, melalui petugas keamanan di negara kita, dan bahkan hal-hal yang meningkatkan imunitas tubuh kita, Allah melindungi kita menjalani tahun 2021 ini. Di tengah situasi yang serba tidak menentu dan banyak ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kita, Allah melindungi kita. Karena itu, terima dan syukurilah perlindungannya bagi hidup kita di dunia ini. Doa kita, Allah juga kiranya melindungi negara kita ini dari ancaman perpecahan dan maksud-maksud tidak baik lainnya. Ketiga, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Artinya, saudara-saudara, Tuhan sendiri yang menyinari dengan kebaikan serta kebesaran hati-Nya melalui kehadirannya sendiri. Itulah yang disimbolkan dengan kata wajah-Nya. Kata menyinari dengan wajah-Nya ini sering muncul dalam konteks kehidupan manusia yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Seperti yang bisa kita baca di Mazmur pasal 31 ayat 17, Mazmur 80 ayat 4 dan ayat 20. Pada saat itulah Tuhan datang melepaskan dan menyelamatkan. Tentu saja selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Allah sendiri akan selalu hadir untuk menolong, untuk melepaskan kita. Dia jugalah yang kiranya melepaskan kita, teman-teman kita, bangsa kita, dan dunia ini dari penyakit COVID-19 dan dari ragam kesusahan yang sedang dan akan kita hadapi dalam hidup ini. Yang keempat, Tuhan memberi kita kasih karunia. Tidak ada satupun dari antara kita yang tidak berdosa dan tidak memiliki kelemahan. Namun, hari ini ditegaskan, Allah tetap mengasihi kita. Tidak dibalaskan kepada kita sesuai dengan dosa-dosa kita tahun yang lalu. Dalam karya dan pekerjaan Yesus Kristus, Allah memperlihatkan kasih-Nya yang sempurna. Hari ini kita tidak dihukum, tetapi dikasihi. Yang kelima, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Kata menghadapkan di sini
menunjukkan bahwa Tuhan ada di antara kita. Dia selalu hadir. Jika Dia memalingkan wajahnya dari kita, maka susahlah hidup kita. Mazmur pasal 13 ayat 2. Sebaliknya, jika Dia menghadapkan wajahnya kepada kita, maka berkat-berkat akan sampai kepada kita, sampai kepada keluarga, sampai kepada gereja dan bangsa kita. Yang keenam, Tuhan memberi damai sejahtera. Tuhan memberi shalom kepada kita. Inilah keselamatan yang utuh. Lepas dari bencana, lepas dari kejahatan, lepas dari kemelaratan dan dari ketidakadilan. Damai yang adil di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, karena begitu dalam dan luasnya berkat Allah yang kita terima di tiap peribadahan kita di gereja atau di tempat-tempat lain seperti di sekolah atau di rumah. Karena mungkin ada yang belum memiliki gedung gereja dan juga karena pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus beribadah di rumah, menjadi sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk mensyukuri berkat Allah, mensyukuri perlindungannya, mensyukuri sinar wajahnya dan belas kasihnya. Terimalah berkatnya itu hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya di tahun 2021 ini. Jumpailah Dia senantiasa melalui ibadah-ibadah minggu bersama dengan saudara-saudara seiman, sebab di sanalah berkatnya disampaikan melalui para hambanya. Janganlah berhenti untuk beribadah kepadanya, meskipun dilakukan secara terbatas di gereja sesuai anjuran pemerintah maupun di rumah-rumah. Pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah, sebab jaringan internet memungkinkan kita untuk beribadah secara online, dan di sana pun kita menerima berkat Tuhan melalui para hambanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan Eborus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Kita berdoa. Pujian syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan di awal tahun 2021 ini. Sungguh tak terselami kasih-Mu kepada kami, kepada gereja-Mu di sini. Engkau menyeberangkan hidup kami dari tahun yang lama 2020 ke tahun yang baru 2021 ini. Itu semua hanya karena belas kasih-Mu semata. Kami sadari ya Tuhan, banyak hal yang telah kami lewati di tahun 2020 yang lampau, baik yang menyangkut sukacita dan juga duka cita. Tetapi di awal tahun yang baru ini, kami jujur mengakui bahwa rahmat-Mu lah yang terbesar yang kami terima dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup hingga pada saat ini di hari yang baru tahun 2021 ini. Begitu juga dengan gereja-Mu boleh kembali memulai aktivitasnya untuk melayani di dalam hal bersekutu,
bersaksi, dan juga di bidang pelayanan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya, kalau Tuhan telah memberikan hadiah tahun yang baru ini, Tuhan akan senantiasa menyertai kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan juga gerejamu ini untuk menjalani tahun 2021 ini. Banyak hal yang telah kami rencanakan. Begitu juga yang telah direncanakan oleh gerejamu di sini. Kami tidak akan dapat untuk mewujudkannya kalau Tuhan tidak menyertai kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, sertai kami Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman percaya kami, supaya kami boleh dengan sukacita melangkahkan kaki kami menapaki tahun 2021 ini. Dan apapun yang sudah direncanakan pribadi, lepas pribadi, keluarga, dan juga gerejamu di sini, kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Engkau beri sukacita, Engkau beri kesehatan kepada seluruh warga jemaatmu. Dan walaupun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kami, kepada gerejamu, dan juga kepada bangsa dan negara kami ini. Kiranya kasih setiamu, kasih karuniamu melindungi kami untuk menjalani hari-hari, minggu-minggu, bulan dan bulan selama tahun 2021 ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 66, ayat 1 dan ayat 2 sambil menyampaikan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, nar dan milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas, tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama 1 tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon, seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama 1 tahun yang lampau, dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala rendah hati kami mohon, kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji memuliakan Engkau pada tahun yang akan datang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu, dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kami mewakili seluruh Parhalado dan juga warga jemaat menyampaikan kepada kita semuanya, selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita menjalani tahun 2021 ini. Shalom.